narasumber kita, Pak Noval ini merupakan Ketua Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran di Yayasan Pendidikan Global Madani 2020 hingga sekarang. Kemudian selain itu, Pak Noval juga merupakan staf unit publikasi ilmiah di FKIP Universitas Lampung dan merupakan physics teacher sarjana mendidik di daerah 3D 3T SMA Negeri 1 Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tahun 2012 sampai 2013. Nah, terima kasih sekali partisipan pada pagi hari ini sudah mau bergabung bersama Go English. Nanti sedikit menjelaskan buat Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung open mikrofon atau bisa juga ditulis di kolom chat Zoom meeting ini. Begitu. Gimana Pak Noval? Apa sudah siap untuk mempresentasikan materi hari ini? Ya, insya Allah sudah siap, Mbak Putri. Iya, oke. Langsung saja ya Pak, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Noval. Ya, terima kasih banyak, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Go English Talk gitu ya, yang sudah mengundang saya sehingga bisa hadir di sini bertemu dengan Bapak Ibu semua, berbagi pengalaman, belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mungkin pengalaman-pengalaman ataupun materi yang saya sampaikan ini bisa jadi bermanfaat, tidak hanya untuk Bapak Ibu tapi untuk saya pribadi gitu. Mungkin langsung saja sesuai yang tema hari ini kita akan membahas tentang blended learning. Ya, ini suatu hal yang sedang gitu ya pada saat ini, pada saat pandemi, di mana kita paham bahwa pada saat pandemi ini terjadi transformasi besar-besaran ya di dunia pendidikan, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, dan salah satunya kita sudah mulai banyak menerapkan tentang blended learning. Mungkin kalau di luar negeri ataupun di kota-kota besar, blended learning itu hal yang biasa. Tapi sekarang pada saat ini pandemi gitu ya, blended learning jadi suatu yang harus gitu ya diterapkan di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus. Jadi tema yang hari ini kita angkat adalah apa itu blended learning dan bagaimana penerapannya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Putri. Nama lengkap saya adalah Mbak Noval Umam. Profesi saya adalah guru fisika. Jadi sebenarnya dari pas awal gitu ya diminta untuk minta jadi pemateri, sebenarnya agak bingung juga nih, kira-kira oke nggak nih ya guru fisika ngajar blended learning untuk Go English Talk gitu. Tapi ya insya Allah kita akan banyak secara umum gitu ya membahas blended learning secara umum. Kemudian juga mungkin karena saya basicnya sains, nanti saya akan berikan contoh-contoh penerapan yang saya lakukan di kelas ya, tentu saja ada di kelas sains, dan insya Allah itu juga bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain gitu ya, tidak hanya sains. Amanah saya saat ini selain guru fisika, saya adalah tadi disampaikan bahwa saya Kepala Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran di yayasan tempat saya mengajar. Kemudian tahun ini alhamdulillah saya mendapat amanah untuk menjadi trainer Microsoft. Kemudian tahun kemarin berkesempatan untuk ikut training Stellar Camp ya, yang diselenggarakan oleh CMO Kitab in Science bagi guru-guru sains di wilayah Asia Pasifik. Kemudian juga alhamdulillah tahun ini saya berkesempatan menjadi finalis di Lomba Inovasi Guru dan Rumah Pintar yang diselenggarakan oleh Astra Internasional. Saja mungkin perkenalan dari saya. Kita akan lanjut ke materi. Ini blended learning ya. Blended learning, apa sih sebenarnya blended learning? Sudah banyak pakar yang mengungkapkan apa arti dari blended learning. Ini salah satu yang saya ambil dari Charles Graham yang mengatakan bahwa blended learning itu sebenarnya sebuah desain pembelajaran di mana
dia mengubah gitu ya, mengubah desain pembelajaran yang tadinya konvensional face to face menjadi sebuah kombinasi antara aktivitas pembelajaran dan pembelajaran digital gitu, objek digital pembelajaran. Dan untuk apa dikombinasikan? Charles Graham mengatakan bahwa itu dikombinasikan untuk bagaimana kedua kombinasi itu bisa meningkatkan pengalaman belajar maupun hasil belajar siswa. Jadi tujuannya memang tetap untuk meningkatkan pengalaman belajar dan hasil belajar. Jadi bukan untuk apa ya, bukan sok-sokan menggunakan teknologi ya. Jadi blended learning ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar dan hasil belajar siswa atau peserta didik. Oke, kenapa disebut perubahan? Graham menyebutkan bahwa zaman dulu gitu ya, zaman dulu memang sudah ada yang namanya digital material atau digital content gitu. Tapi itu hanya sebagai suplemen gitu ya, hanya sebagai penambah pembelajaran. Mayoritas itu kita menggunakan face to face conventional learning gitu ya, pembelajaran konvensional. Jadi kita mayoritas konvensional, kemudian digital learning-nya itu hanya sebagai suplemen, tambahannya saja. Dan itu di masa lalu menurut Graham itu hanya sebagian kecil gitu ya, kecil sekali. Kemudian saat ini gitu ya, mulai terjadi kombinasi antara kedua hal tersebut dengan porsi yang sama gitu, sehingga mulai muncul yang namanya blended system di situ. Dan Graham dia menafsirkan bahwa di masa yang akan datang malah digital learning yang akan lebih dominan, sehingga nanti blended systemnya yang akan jadi mayoritas. Dan kita sudah merasakan saat ini gitu ya, di mana di masa pandemi ini terjadi ya tadi saya sampai transformasi besar-besaran di dalam pembelajaran gitu ya. Sehingga mau tidak mau gitu ya, porsi dari face to face learning-nya itu menjadi lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan blended systemnya atau blended learning-nya. Oke, dalam buku yang sama juga Graham menyatakan bahwa ada 3 komponen yang harus ada dalam sebuah pembelajaran blended. Yang pertama ada tentu saja harus tetap ada face to face. Perihal face to face-nya itu on-site ataupun melalui video conference, tetap harus ada face to face dalam sebuah blended learning ya. Jadi di mana di sini tetap ada aktivitas pembelajaran, ada interaksi antara guru dan siswa atau guru, dosen dan peserta didik dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga yang kedua, komponen yang kedua yang harus ada adalah bahwa dalam pembelajaran digital blended learning harus ada yang namanya tadi materi ya, konten gitu ya, konten berupa konten digital gitu, sumber belajar, media belajar, kan digital material, tapi dalam potongan-potongan materi atau seperti itu ya. Dan yang terakhir dalam sebuah blended learning itu harus ada yang namanya pembelajaran mandiri. Nah, dan tentu saja pembelajaran mandirinya harus terstruktur, harus ada guide-guide dari pendidik, dari guru ataupun dosen yang diberikan kepada peserta didiknya. Jadi tidak dibiarkan mengeksplorasi secara luas gitu, secara mandiri, tapi tetap harus ada guideline yang diberikan oleh guru gitu. Kemudian karena tadi disampaikan bahwa 3 komponen itu akhirnya merubah fungsi guru atau peran guru dalam pembelajaran. Nah, dalam blended learning, guru tidak lagi hanya sebagai pendidik. Guru di sini sebagai fasilitator gitu ya. Apa yang dia fasilitasi ya. Jadi guru tidak lagi menyampaikan materi, menyampaikan konsep, menyampaikan pengetahuan, keterampilan, tapi bagaimana guru itu memfasilitasi agar siswa gitu ya mampu menyusun konsep, memahami konsep, gitu, mendapatkan keterampilan sendiri gitu. Bukan hanya konsep atau keterampilan yang ada di kurikulum ya, tapi keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa gitu ya, agar bisa belajar mandiri gitu ya. Nah, ini juga tugas dari guru sekarang gitu, sebagai fasilitator. Nah, nanti akan saya berikan contoh lebih konkretnya seperti apa gitu ya. Jadi ada perubahan bagaimana guru bukan lagi sebagai edukator, tidak hanya sebagai edukator tapi sebagai fasilitator. Dan ketika menjadi fasilitator, ada 3 hal yang tentu saja harus diperhatikan ketika kita ingin menerapkan sebuah
blended learning ke dalam kelas. Yang pertama kita harus mampu mengembangkan ya konten pembelajaran ya. Bisa itu berupa video, bisa itu berupa modul interaktif, bisa berupa itu lembar kerja dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga kita harus mampu guiding ya, guiding serta customizing gitu ya. Selain mengguide, kita juga harus melakukan improvisasi gitu. Karena kita paham bahwa ya tiap siswa punya kemampuan masing-masing gitu ya. Kemudian juga punya akses yang masing-masing berbeda-beda gitu, apalagi di Indonesia gitu ya. Jadi maka kita harus tidak hanya membuat, mengembangkan, tapi kita juga menyesuaikan dengan kemampuan siswa dan keteraksesan siswa gitu. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir adalah kita harus memastikan tetap dilaksanakan asesmen di dalam pembelajaran kita. Entah itu aspek pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap, tetap kita harus lakukan asesmen. Kemudian benefitnya bagi guru, ya tadi sudah sebenarnya secara implisit bisa kita dapatkan benefit dari blended learning bagi guru. Yang pertama tentu saja ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Peserta didik dalam pembelajaran kita paham bahwa siswa atau peserta didik di masa sekarang ini termasuk generasi Z gitu ya, di mana mereka sudah memiliki literasi teknologi yang lebih tinggi daripada kita. Maka ketika kita mengaitkan pembelajaran kita dengan teknologi, itu akan membuat mereka lebih tertarik. Gitu. Yang kedua, kita akan lebih mudah mendapatkan feedback, gitu ya, feedback dari siswa. Kemudian juga akan muncul tim teaching. Ini sudah terasa sekali, terutama di sekolah saya, gitu. Jadi guru mulai berdiskusi, gitu, berdiskusi, kemudian kira-kira mencari solusi ini untuk materi ini kira-kira harusnya seperti apa. Jadi mulai timbul tim teaching, tidak lagi fokus sendiri gitu ya. Dan kemudian juga ada penambahan waktu dengan siswa gitu ya. Ini ya, kenapa ada penambahan waktu? Nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya di masalah model pembelajarannya. Jadi memang interaksi guru dan siswa ini akan lebih banyak gitu. Karena ada materi-materi yang dipelajari oleh siswa secara mandiri, sedangkan dengan guru mereka akan lebih banyak interaksi, pembimbingan, kemudian pembahasan soal, pemecahan masalah dan sebagainya gitu. Kemudian juga akan muncul banyaknya peran-peran kepemimpinan di sini, di mana guru jadi bisa menentukan sendiri kira-kira strategi apa yang cocok untuk materi ini, media apa yang cocok untuk materi ini, dan ketika menemukan masalah gitu ya, guru akan berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi akan muncul jiwa-jiwa kepemimpinan dalam guru gitu ya, atau dalam pendidik. Kemudian juga karena tadi kita akan banyak berinteraksi dengan peserta didik, pembelajaran kita tidak lagi pembelajaran hanya pada permukaan. Kita akan lebih mendalam, akan lebih menerapkan dari konsep-konsep atau pengetahuan yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, ini akan muncul keinginan bagi guru untuk mengupgrade diri ya, mengupgrade kapasitas diri mereka. Karena ya mau tidak mau gitu ya, dengan kondisi seperti ini gitu ya, guru harus belajar gitu ya, harus belajar sesuatu hal yang baru gitu. Bagaimana mereka belajar tentang teknologi, bagaimana mereka belajar menerapkan teknologi itu dalam pembelajaran. Jadi ini beberapa keuntungan dari blended learning yang didapatkan oleh guru. Sementara itu untuk siswa ya, di sini siswa tadi saya sudah sampaikan bahwa akan muncul ketertarikan yang lebih besar gitu ya dalam pembelajaran kita. Kemudian dia akan ada jiwa sense of belonging terhadap pembelajaran karena mereka akan muncul muncul tanggung jawab. Ini nih saya harus belajar nih. Ini nih harus bisa sendiri nih gitu. Jadi ada muncul kemandirian dalam diri siswa. Jadi karena mereka bisa belajar mandiri gitu ya. Kemudian mereka tertarik dan akhirnya ya mereka karena tadi belajarnya mandiri ya mereka akhirnya bisa menentukan kecepatan belajar masing-masing gitu ya. Jadi karena kan kita paham bahwa siswa tadi punya kemampuan yang berbeda dan ini bisa berefek yang bagus sekali pada masa depan siswa gitu ya atau peserta didik kita. Kenapa bisa bermanfaat sekali bagi siswa kita? Karena dengan blended learning ini keterampilan yang bisa didapatkan itu ada banyak gitu ya, dan diantaranya ini jadi siswa punya kemampuan untuk melakukan percobaan ya, riset sendiri ya melalui literasi ataupun percobaan mandiri. Kemudian juga dia belajar tentang pentingnya long life learning, menjadi long life learner, belajar untuk
bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi memang blended learning ini betul-betul mengembangkan kemandirian siswa, dan ini sangat penting sekali bagi siswa di masa yang akan datang. Nah, kita masuk ke model-model dari blended learning. Sebenarnya ada banyak ya model-model blended learning. Biasanya sih beberapa buku mengatakan ada 6 model blended learning, tapi kali ini saya akan membahas hanya 2 saja, dan ini yang pernah saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama adalah model flex classroom, di mana ini guru siswa belajar di kelas secara face to face, cuma gitu ya, digital kontennya itu kita bawa ke kelas. Jadi digital konten bawa ke kelas, kemudian guru menjadi fasilitator di situ ya. Di sini guru membimbing siswa gitu ya, mengajarkan, memberi guide kepada siswa apa yang harus dilakukan, bisa melalui secara verbal ataupun melalui lembar kerja gitu ya. Kemudian siswa secara mandiri belajar gitu menggunakan digital content yang guru berikan gitu ya. Nah, di sini pembelajaran ini sangat baik sekali ketika di dalam kelas kita itu terdapat gap yang sangat besar antara siswa yang memiliki kemampuan high dengan siswa yang memiliki kemampuan low. Jadi siswa yang kemampuan high dia akan secara mandiri belajar sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru gitu. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan yang low dia akan bisa meminta bantuan kepada gurunya. Jadi ini memang bagus sekali diterapkan untuk kelas yang variasi kemampuannya itu terasa betul gitu, terasa jauh sekali gitu. Flash classroom. Jadi masih seperti face to face konvensional, hanya saja tadi digital kontennya kita bawa ke dalam kelas gitu ya. Dan yang kedua ini adalah flip classroom ya. Jadi flip classroom ini mungkin sudah pernah kita dengar gitu ya di beberapa webinar dan sebagainya gitu. Sesuai namanya flip classroom, kelas yang dibalik gitu ya. Kalau biasanya kita belajar konsep pengetahuan baru itu di dalam kelas beserta dengan pembahasan soal atau penerapannya. Tapi di flat classroom, ya, guru menyiapkan konsep baru atau pengetahuan baru kepada siswa dan diberikan sebelum pembelajaran. Jadi siswa diberi guideline, mereka harus mempelajari ini bahannya, kemudian juga ini medianya, gitu ya. Mereka pelajari, kemudian saat di dalam kelas yang dilakukan adalah lebih ke bagaimana menerapkan konsep dan pengetahuan yang mereka baru pelajari itu, gitu ya. Bisa jadi dengan cara menyelesaikan soal-soal, gitu ya, atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan, atau diskusi, gitu ya, dan sebagainya, gitu. Dan ini memang menuntut kemandirian siswa. Makanya kalau flip classroom ini, kalau tadi flip classroom bisa diterapkan di tingkat elementary, gitu ya. Tapi kalau untuk flip classroom ini, sepertinya untuk secondary sama perguruan tinggi bisa kita terapkan gitu. Jadi memang meminta siswa untuk lebih mandiri belajar. Berkaitan dengan model, kita sudah tahu bagaimana model-model blended learning, terus bagaimana kita menerapkannya di dalam kelas. Yang pertama yang harus kita pahami, yang kita lakukan adalah kita membuat atau menyusun kira-kira tujuan apa yang akan ingin kita capai. Hasil belajar seperti apa yang ingin kita capai dengan pembelajaran itu. Itu penting sekali gitu ya. Penting sekali karena tadi sudah sampaikan di awal bahwa intinya blended learning digunakan untuk improve ya learning experience dan learning outcomes gitu. Jadi maka penting sekali kita menentukan yang pertama adalah bagaimana apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita targetkan gitu ya. Kemudian setelah kita mempunyai target, kemudian mempunyai tujuan, kita tentukan kira-kira strateginya mau seperti apa. Kira-kira apakah ini akan bisa dipelajari siswa secara mandiri atau harus face to face. Kita yang tentukan sendiri. Ini kita memilih strategi pembelajarannya seperti apa. Kemudian medianya seperti apa. Dan setelah menyusun strategi pembelajaran, kita mulai mendesain aktivitas pembelajaran. Nah, kita susun tuh kira-kira dengan strategi ini, medianya ini, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mulai susun, kita satukan antara media yang
kita siapkan dengan strategi yang kita siapkan dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir tentu saja kita melakukan implementasinya. Implementasinya ya apakah dengan sinkronus, asinkronus itu tergantung dari strategi dan tujuan yang ingin kita capai. Nah, saat menyusun penting sekali kita pahami bahwa blended learning itu harus learning first, teknologi second. Ya, jadi harus pembelajarannya dulu, teknologi kemudian. Jadi jangan mikir teknologinya apa nih gitu ya, baru mikir pembelajarannya apa. Jadi kita harus memikir dulu pembelajarannya apa, teknologinya apa. Karena tadi ya teknologi itu sebagai solusi gitu, sebagai solusi dari inginnya kita mengimprove learning experience, learning outcomes. Karena kalau kita fokusnya ke teknologi ya, fokusnya ke teknologi, yang ada kita akan kesulitan sendiri gitu saat pembelajaran. Jadi bahkan mungkin siswa akan merasa ya apa sih gitu. Pesertanya akan merasa apa sih nih guru ini maksa banget gitu. Akan terasa seperti itu gitu. Akan terasa seperti itu. Beda sekali kalau kita mikirkan dulu, oh ini kita tujuannya yang pengen ini, pengen mencapai ini gitu ya. Terus kita pakai teknologi ini gitu. Itu akan terasa istilahnya chemistry-nya akan terasa pembelajaran gitu ya. Makanya penting sekali saat kita merancang itu kenapa sih kita menggunakan teknologi ini gitu. Kenapa sih kita pengen teknologi ada dalam kelas kita gitu. Itu yang harus penting, bukan apa ya, intinya tujuannya dulu lah gitu ya. Jangan teknologi yang dipentingkan gitu, diawalkan dalam menyusun. Oke, berkaitan dengan penyusunan, tentu saja penyusunan pembelajaran, tentu saja kita harus paham dulu ya istilah-istilah dari pembelajaran blended learning. Ini mungkin sudah pernah belajar gitu ya. Ada yang namanya sinkronus, asinkronus, dan bagaimana media-media yang bisa digunakan. Gitu ya. Jadi sinkronus itu secara live, guru, siswa, dosen, peserta didik bertemu dalam satu tempat, gitu ya, melakukan pembelajaran interaktif, ada interaksi langsung ya. Mungkin kalau sekarang sinkronusnya bukan lagi face to face ya di dalam kelas, tapi menggunakan video call. Nah, kemudian ada asinkronus. Nah ini tidak harus pada saat yang bersamaan, tapi siswa bisa mengakses kapan saja. Nah, secara sederhana, ini mungkin synchronous learning. Nah, jadi synchronous learning tadi saya sampaikan pada saat yang bersamaan ya, antara pendidik dan peserta didik, antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswanya gitu ya. Ini bisa bentuknya dalam live webinar seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian juga ada instant messaging gitu ya, bisa melalui WA atau aplikasi, juga bisa melalui video conference, dan bisa juga melalui chat di LMS atau Learning Management System yang disediakan oleh institusi masing-masing. Kemudian untuk asinkronus, tadi ya, tidak harus guru siswa bersamaan hadir gitu ya pada saat bersamaan gitu ya. Tapi siswa bisa mengakses kapan saja gitu materi atau konten yang diberikan oleh guru. Ini bisa korespondensi melalui email, kemudian juga kita bisa membuat blog atau web-based learning gitu ya. Kita berikan kepada peserta didik kita dan mereka bisa pelajari, atau kita bisa membuat video tersebut kita berikan kepada siswa, kemudian mereka pelajari. Atau bisa juga kita mulai memancing diskusi di LMS yang disediakan. Nah, tadi istilah-istilahnya, kemudian tools-nya. Ini tools, sebenarnya ada banyak sekali tools yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini saya masukkan sedikit saja gitu ya. Kalau video ini sudah banyak di YouTube, tinggal kita gunakan punya orang gitu ya. Tinggal kita gunakan, kita berikan kepada siswa, tinggal kita sesuaikan saja dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tapi kalau kita memang sudah punya kemampuan untuk membuat sendiri gitu ya, maka kita bisa menggunakan aplikasi VideoScribe, KineMaster, Filmora, dan sebagainya. Gitu. Atau mungkin yang lebih senang animasi bisa menggunakan Powtoon. Kalau kita ingin membuat hanya berbentuk visual, tidak ada audionya, kita bisa gunakan Canva dan seterusnya gitu ya. Ada banyak sebenarnya. Kemudian kalau kita ingin membuat multimedia interaktif, kita bisa menggunakan Android Studio, AppGeyser, atau yang lebih rumit lagi, kita bisa gunakan Smart App Creator, atau mungkin Adobe Animate yang membutuhkan pengetahuan tentang coding. Nah, ini
ini lumayan sedang booming gitu ya di pemahaman saya di guru-guru, di mana aplikasi-aplikasi ini membantu guru untuk membuat multimedia interaktif berbasis game, dan ini bisa diakses oleh siswa di Android mereka. Kemudian selain tadi ya pembelajaran, kemudian juga video, kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk melakukan assessment. Kita bisa menggunakan Google Form, sudah biasa Google Form, atau Microsoft Form, atau yang mungkin lebih interaktif dan banyak pilihan, kita bisa menggunakan Kahoot, quizzes, atau Mentimeter untuk mendapatkan feedback dari siswa. Tinggal kita sesuaikan saja. Dan ini sumber belajar. Kalau untuk sains, kita bisa ke VET. Ini banyak sekali simulasi-simulasi ataupun percobaan-percobaan virtual yang bisa kita gunakan. Kemudian juga kita punya sendiri, ada rumah belajar, punya Kemdikbud yang kita bisa manfaatkan. Di sini ada multimedia interaktif tersedia, video pembelajaran juga ada, gitu. Tinggal disesuaikan dengan materi dan topik yang ingin kita ajarkan. Kemudian kalau kita mau yang lebih hype gitu ya, lebih tech savvy gitu ya, lebih benar-benar teknologinya, kita bisa mulai beralih ke augmented reality. Ini ada Fiverr dan Magic Edu. Ini lumayan bagus dan simpel gitu ketika mau diterapkan di dalam pembelajaran. Nanti silahkan di searching saja, ini bagus sekali gitu untuk pembelajaran, dilakukan pembelajaran. Oke, itu tools-nya. Dan ini cara ringkas bagaimana kita membuat mapping dari pembelajaran blended learning yang akan kita lakukan di dalam kelas. Ini pernah saya terapkan di dalam kelas sebelum negara api menyerang, ya, sebelum pandemi. Jadi tadi saya sampaikan, kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, atau dalam istilah gurunya indikator ketercapaian kompetensi. Indikatornya apa gitu ya. Kemudian kira-kira indikator itu mau kita berikan sebelum atau saat pembelajaran gitu ya. Ini misalnya yang pertama itu saya menjelaskan faktor-faktor itu saya berikan sebelum pembelajaran. Dengan berupa apa interaksinya? Interaksinya asinkronus, berupa web-based dari rumah belajar. Nah, kemudian ada assessment-nya, itu tes. Nah, kemudian saat pembelajaran saya ingin ada virtual lab gitu ya, maka ini pasti otomatis ada face to face dengan siswa, dan asesmen yang dilakukan adalah keterampilan gitu ya, dengan aspek keterampilan. Membuat grafik ingin saya lakukan saat pembelajaran, tapi keterampilan dan pengetahuan membuat grafiknya ini ingin saya berikan sebelum pembelajaran. Maka saya memberikan video tutorial pembuatan grafik dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan keterampilan ini akan mereka gunakan nanti saat pembelajaran. Itu diberikan sebelum pembelajaran. Kemudian juga mempresentasikan ini dilakukan saat pembelajaran. Tentu saja ini karena saat itu saya ingin mereka membuat laporannya tidak hanya dalam bentuk paper, tapi dalam poster digital, maka saya berikan mereka video bagaimana membuat laporan pembelajaran atau membuat poster digital dengan menggunakan Canva. Dan ini pembelajarannya secara rincinya yang pernah saya lakukan, yang saya tadi lakukan mapping tadi penting sekali tadi ya, saya sampaikan bahwa keterampilan apa atau pengetahuan apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Di sini saya keterampilannya membuat grafik dengan Microsoft Office, kemudian bagaimana menginterpretasi grafik, kemudian bagaimana membuat laporan melalui poster, kemudian bagaimana melakukan presentasi laporan. Nah, baru dari situ kita tentukan teknologinya apa gitu ya. Saya menggunakan QR code digunakan untuk share video-video tadi, video-video yang saya share sebelum pembelajaran gitu. Kemudian menggunakan multimedia interaktif yang tadi web-based learning-nya dengan menggunakan rumah belajar. Kemudian menggunakan Microsoft Office. Jadi memang jujur saja mungkinnya kalau siswa sekarang itu atau peserta didik sekarang itu mereka belum terbiasa menggunakan Microsoft Office, belum terbiasa membuat grafik, kemudian membuat table dan sebagainya gitu. Dan ini saya ingin terapkan itu di dalam kelas saya gitu, di dalam kelas saya.
Kemudian tadi ada video pembelajaran dan poster digital. Ini hasilnya jadi virtual eksperimennya dilakukan di dalam kelas ya, dengan menggunakan pad. Kemudian ini ngambil data, kemudian menganalisis data. Yang tadinya manual datanya, mereka karena sudah belajar, tadinya belajar bagaimana membuat grafik, akhirnya mereka bisa membuat grafik, dan grafiknya itu dipindahkan ke poster digital. Dan ini yang kemudian dipresentasikan di dalam kelas. Ini Flip Classroom yang pernah saya terapkan dengan mapping yang tadi. Nah, kemudian juga saya sudah pernah menerapkan yang berbentuk Flip Classroom. Topiknya sama, tapi kelas berbeda. Di sini saya guiding siswa ya, bagaimana mereka mengambil datanya dengan melalui demonstrasi interaktif ya. Kemudian bagaimana mereka menganalisis datanya gitu ya. Dan hingga akhirnya mereka mengkomunikasikan kesimpulan. Nah, terakhir outputnya mereka minta untuk membuat kesimpulannya dalam bentuk poster digital. Seperti itu penerapannya. Nah, kemudian yang saya juga pernah menerapkan Flip Classroom ini, mereka belajar tentang radioaktivitas di rumah melalui video-video dan modul yang saya berikan kepada mereka. Kemudian saya beri guideline bahwa mereka setelah membuat resume juga membuat daftar pertanyaan dari materi tadi gitu. Buat apa daftar pertanyaan tersebut? Nah, daftar pertanyaan tersebut dibawa di dalam kelas untuk dibuat menjadi aplikasi kuis sederhana untuk yang digunakan di Android menggunakan aplikasi App Geyser. Di sini seru sekali gitu ya, seru sekali siswa mereka merancang aplikasi sendiri, kemudian sampai akhirnya gitu ya, aplikasi tersebut bisa digunakan di handphone mereka dan mereka gunakan untuk belajar sebelum ada penilaian dari materi radioaktivitas tersebut. Itu yang saya lakukan saat sebelum pandemi. Kemudian ini mapping yang saya lakukan kemarin saat pandemi gitu ya. Jadi memang ada perubahan di sini, perubahannya mungkin di face to face. Nah, face to face sekarang tidak lagi di dalam kelas tapi sinkronus dengan menggunakan video conference. Sama ya tahapannya, mana yang akan kita laksanakan, kita susun tujuannya, kemudian strateginya kira-kira ini mau diberikan kapan gitu ya, apakah before, during atau after gitu ya. Seperti kita tentukan, kemudian online interaksinya seperti apa, assessment-nya seperti apa. Dan hasilnya seperti ini kemarin. Jadi pertama saya kasih video tentang materi induksi magnetik di kelas kami, di Microsoft Teams kami. Kemudian di situ saya juga beri mereka LKS, ya, lembar kerja tentang bagaimana membuat magnet sederhana. Dan di lembar kerja itu sudah jelas instruksinya harus apa yang dilakukan, bahan-bahan alat dan bahannya seperti apa, kemudian juga apa yang harus dilaporkan oleh mereka gitu ya. Setelah itu mereka membuat laporannya dalam bentuk video eksperimen mereka. Nah, jadi pada saat sebelum pertemuan saya kasih video, saya kasih LKS gitu ya. Kemudian saat pembelajaran pada hari H gitu, mereka melakukan percobaan. Nah, percobaan itu mereka konsultasi dengan saya melalui WA, melalui chat gitu ya, di WA gitu ya. Mulanya interaksi, tanya, ada yang nanya baterainya seperti apa, bisa diganti atau tidak, kabelnya seperti apa, pakunya seperti, jadi melakukan interaksi dengan saya secara sinkronus tapi melalui pesan singkat. Kemudian setelah itu mereka membuat laporannya dalam bentuk video. Nah, pada pertemuan berikutnya kita melakukan presentasi, mereka melaporkan hasilnya dengan menayangkan video yang telah mereka buat. Di sini terjadi diskusi di dalam kelas gitu ya, secara virtual tentu saja. Jadi mereka mulai bertanya kenapa dengan baterai yang sama tapi kabel yang berbeda kok hasil tarikan magnetnya berbeda. Jadi dan mereka sendiri yang bisa menjawab. Mereka yang bertanya, teman yang bertanya, dan temannya sendiri yang menjawab. Dan itu mulai terjadi apa ya namanya, saling melengkapi informasi ya, memperlengkapi informasi. Kolaborasinya terjadi, kemudian diskusinya terjadi dan sebagainya gitu. Jadi itu saat pembelajarannya. Selain ini juga sebenarnya saat pandemi, selain video, saya juga mencoba menggunakan poster digital gitu, kemudian juga menganalisis
rangkaian listrik di rumah gitu. Intinya adalah bagaimana blended learning ini, ya tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya fokus pada pengetahuan keterampilan yang ada di kurikulum, tapi bagaimana fokus pada keterampilan pengetahuan yang penting sekali bagi mereka di masa yang akan datang. Nah, lalu apa selanjutnya gitu ya? Nah, tadi sudah sempat saya singgung, kita blended learning ini akan terus berkembang, apalagi di masa pandemi ini. Kita sebagai pendidik harus terus meningkatkan kapasitas. Ini kita sudah bisa mulai belajar tentang augmented reality atau AR ya. Ini saya sudah pernah share ke rekan-rekan di SMA Guru Madani. Beberapa guru sudah menerapkan, guru bahasa Inggris sudah menerapkan ini menggunakan augmented reality. Jadi dia siswa membuat menginstal aplikasinya, kemudian mereka tampil di HP mereka, dan mereka membuat tes deskripsi berdasarkan AR yang tadi muncul di HP mereka. Dia menggunakan Quiver, Bapak Ibu bisa menggunakan Quiver, kemudian juga bisa menggunakan MatchEdu. Tapi memang lagi-lagi ini ya, permasalahan teknologi gitu ya bagi pengajar, terutama di Indonesia yang seperti ini memang tidak gratis gitu ya. Ada langganannya, tapi kita bisa memanfaatkan trialnya, gitu. Kemudian yang lebih canggih lagi, kita bisa mulai belajar tentang virtual reality, VR, dan ini Milia Lab ini karya anak bangsa gitu ya, punya anak bangsa gitu, karya orang Indonesia. Di sini kita belajar bagaimana kita membuat virtual environment, kita membuat kelas virtual, benar-benar virtual. Di situ kita buat papan tulisnya, tempat duduknya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa menunjang pembelajaran kita. Nanti kita masuk secara virtual ke sana, dan kita mengajari siswa pun secara virtual di sana. Di ini Milia Lab ini sudah beberapa kali mengadakan pelatihan dengan bekerja sama dengan Kemdikbud, dan nanti sih kepada guru-guru peserta pelatihannya ya untuk menyusun tadi virtual environment pembelajaran yang paling baik gitu. Bisa dicoba gitu. Terakhir yang ingin sampaikan berkaitan dengan relate dengan blended learning, bahwa kita harus pahami bahwa baik itu siswa, mahasiswa, peserta didik, anak-anak kita gitu ya, harus kita didik sesuai dengan zaman mereka. Jangan sampai kita mendidik dengan zaman kita, karena ya pada akhirnya mereka akan hidup pada zaman mereka, bukan pada zaman kita. Jadi jangan sampai apa yang kita berikan kepada mereka ternyata tidak bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Silakan, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Naufal yang sudah memaparkan materi. Jadi tadi menarik sekali ya, Pak. Saya sedikit mencatat. Jadi yang perlu ditekankan dalam blended learning ini adalah learning first, teknologi second. Kenapa? Karena posisi teknologi di sini adalah sebagai solusi dari improve experience-nya. Jadi jangan sampai kita fokusnya justru teknologi apa yang digunakan, terus baru kita cari tahu nanti proses learning-nya tuh gimana gitu ya Pak ya. Ya, menarik sekali. Sesi tanya dan jawab. Bapak Ibu bisa raise hand, bisa ditulis di kolom chat, bisa juga open mikrofon untuk langsung bertanya ke Pak Naufal. Silakan, apa ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sambil menunggu pertanyaan dari partisipan, mungkin saya mau mengingatkan kalau nanti di akhir webinar akan di-share link sertifikat. Jadi jangan lupa untuk mengisi link tersebut supaya bisa dikirim sertifikatnya.
Gimana Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua kayaknya Bu Putri. Sudah bisa dipahami sepertinya Pak ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Raise hand juga boleh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rani Amrista. Terima kasih penjelasannya, slide-nya keren. Mau tanya, harus face to face ya? Dalam pembelajaran ya Ibu maksudnya? Atau Ibu Rani mungkin bisa open mikrofon? Kalau misalnya butuh pertanyaan yang lebih spesifik. Itu Pak Novel mungkin bisa Oke. Iya. Itu kayaknya udah ada penambahan tuh Mbak. Ininya apa? Iya, Abah. Jadi ini sorry ya, videonya tidak dimunculkan. Jadi kalau tadi penjelasannya kan kalau untuk mengaplikasikannya harus face to face ya atau virtual ya, Abah. Nah, itu ya, sebenarnya why gitu. Kalau selama kita yang let's say punya kendala tidak bisa secara virtual, apakah tidak ada yang online, kita online juga tapi ya tidak virtual begitu. Itu gimana? Oke, Miss. Face to face di sini, Miss, sebenarnya ya disesuaikan kondisi, Miss ya. Ketika memang dulu gitu ya, sebelum pandemi, face to face-nya itu kita lakukan on-site gitu ya, di dalam classroom gitu ya. Tapi ketika pandemi, kita face to face-nya melalui video conference. Nah, itu kalau misalkan aksesnya tersedia. Ya, aksesnya tersedia. Kalau misalkan dia tidak tersedia, ya mau tidak mau kita sesuaikan kondisinya. Ya. Apakah face to face-nya itu secara maya melalui diskusi chat gitu kan? Yang penting sinkronus itu, tetap ada sinkronus itu, interaksi langsung antara peserta didik dan pendidiknya. Seperti itu, Miss Rani. Konsep face to face-nya seperti itu. Kalau misalkan di daerah-daerah terpencil, face to face-nya ya saya lihat teman-teman saya, rekan-rekan itu udah mulai keliling ya, jadi siswanya dikumpulkan di satu tempat, nah, akhirnya gurunya keliling ke tempat tersebut, ya mengajarkan face to face gitu. Tapi tetap dikasih material juga gitu ya, digital material juga seperti itu. Jadi memang face to face di sini menyesuaikan keadaan. Nah, seperti itu, Miss. Bagaimana Miss Rani? Apa sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lagi yang mau sampaikan? Oh, sepertinya sudah Pak. Oke, terima kasih Miss Rani atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi, Pak Naufal, di kolom chat dari Pak Edi. Pak Naufal, saya ingin bertanya bagaimana merancang blended learning jika peserta didik kita terkendala jaringan dan internet. Apakah masalah waktu bisa fleksibel? Bagaimana dengan konsep face to face tadi? Oh, tadi mungkin sudah dijawab sedikit ya Pak. Jadi guru-guru keliling untuk mengumpulkan siswanya seperti itu. Mungkin ada gini, saat kita tadi kan pertama kita nyusun tujuan pembelajaran, kemudian kita susun strategi. Nah, menyusun strategi ini memang harus melihat keadaan siswa. Ketika yang pertama kita lihat apakah siswa punya gadget semua, bisa mengakses internet semua, maka otomatis face to face melalui video call, gitu ya. Kemudian apakah hanya sebagian kecil siswa bisa mempunyai akses internet gitu ya, punya akses internet atau punya gadget, maka kita gunakan feedcode-nya secara kelompok. Jadi siswa diminta berkumpul ke salah satu rekannya yang punya gadget, kita lakukan face to face secara berkelompok. Gitu ya. Atau kalau misalnya memang tidak ada sama sekali, akhirnya ya tadi saya contohkan seperti rekan-rekan yang di daerah pelosok dikumpulkan di suatu tempat, misalkan di balai desa,
face to face-nya guru datang ke situ untuk mengajarkan pembelajaran untuk terjadi pembelajaran secara face to face kepada siswa. Seperti itu Pak Edi cara teknisnya. Iya. Bagaimana Pak Edi? Apa sudah cukup menjawab? Cukup, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sama. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak Noval, dari Ibu Ami. Untuk memulai blended, persiapan awal apa yang harus dilakukan? Persiapan secara teknis. Lalu, bagaimana dengan kesiapan siswanya berdasar pengalaman Pak Noval? Oke. Berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Jadi untuk blended learning ini kalau kita ya tadi ya kita tetap menyusun tujuannya, kita susun strateginya, dan strateginya tadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau dulu zaman saya masih sebelum pandemi gitu ya, kita pembelajaran di kelas, saat saya menentukan strategi, saya tanya dulu siswanya kira-kira di rumah ada laptop tidak, ada PC atau tidak. Ini saat menentukan strategi. Kalau tidak ada, oh berarti saya harus menyiapkan media atau konten yang bisa mereka akses menggunakan handphone. Kalau misalnya beberapa siswa tidak punya atau terbatas akses kuota gitu ya, kuota data gitu ya, maka blended yang saya berikan, saya kasih ke mereka. Kalau tadi ya, kalau punya akses data, bisa punya handphone, bisa menggunakan QR code. Tapi kalau misalnya ternyata sebagian besar siswa saya itu tidak ada akses internetnya gitu ya, maka saya berikan videonya dalam bentuk flash disk kepada beberapa anak yang saya percaya untuk bisa membagikan ke rekan-rekannya. Atau kalau memang mereka tidak punya player untuk mengaksesnya, saya berikan modul tersebut dalam bentuk modul. Modulnya cetak, saya kasih ke mereka seperti itu. Jadi itu teknisnya yang pertama yang harus disiapkan. Terus juga tahapan persiapan awal itu, kalau kita awal-awal melaksanakan blended learning, harapannya kita tidak langsung tinggi gitu ya, tinggi output atau hasil yang outcome yang diinginkan kita jangan terlalu tinggi gitu. Karena kan baik kita ataupun siswa perlu pembiasaan terlebih dahulu gitu ya. Misalnya sebelum tadi ya, saya contohkan tadi, sebelum saya meminta siswa untuk membuat video pembelajaran, saya pastikan dulu mereka melaksanakan outcome learning experience yang lebih rendah di bawahnya gitu. Misalnya membuat poster digital. Kalau misalnya dalam poster digital mereka sudah mahir dan mereka sudah mampu belajar mandiri, berarti udah saatnya nih naik tingkat gitu ya. Jadi dipastikan Bu Ami bahwa kita paham siswa kita kemampuan siswa di mana gitu. Saya yakin sebagai guru kita paham itu gitu. Sebagai contoh yang lain tadi kan, saya ingin siswa membuat, saya paham bahwa mereka tidak terbiasa membuat grafik dengan Microsoft Word ataupun Excel. Maka ya kita siapkan gitu, kita siapkan medianya, kemudian kalau misalkan bisa diakses dengan laptop, ya kita kasih gitu ya. Videonya langsung, kalau tidak bisa dan mereka punya handphone, kita kasih menggunakan QR code dan sebagainya. Jadi tetap tahap persiapan itu kita lihat kemampuan siswa dan gunakan itu mayoritas siswa seperti apa. Mungkin secara teknis seperti itu Bu Ami. Semoga jelas. Ya, begitu Ibu Ami. Bagaimana Bu? Apa ada yang mau didiskusikan lagi? Apa mau ada yang ditanyain lagi ke Pak Noval terkait kesiapan siswa? Kalau tidak ada mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Silakan, Mbak Putri. Ya, tadi Bapak menjelaskan kalau bisa kita kumpulkan siswa-siswa di balai desa untuk kemudian di balai desa tersebut ada pembelajaran gitu ya, Pak. Iya. Kemudian bagaimana kalau ternyata dengan membuat siswa datang ke balai desa itu juga hal yang nggak mudah gitu ya, Pak ya.
misalnya ada rasa malas atau dan lain sebagainya gitu. Menurut Bapak gimana kalau ternyata dengan pengumpulan siswa di balai desa itu ternyata mengurangi banyaknya kehadiran siswa dari jumlah siswa satu kelas sesungguhnya gitu, Pak? Ya, ya memang kan pasti kondisi tempat itu kan beda-beda gitu ya, apalagi di daerah gitu ya, jarak satu desa dengan desa yang lain, jarak rumah dari rumah yang lain jauh gitu ya. Nah, mau tidak mau Mbak Putri ketika memang kita sudah memfasilitasi, kita sudah konsultasi mungkin dengan aparat desa di sana untuk mengumpulkan data tempat, melakukan pembelajaran, ternyata siswanya tidak datang semua gitu ya, ya mau nggak mau ya kitanya yang keliling ke tiap rumah gitu ya. Dan saya lihat selama pandemi ini banyak sekali kawan-kawan yang di daerah seperti itu gitu ya. Jadi keliling membawa LKS, membawa modul gitu, kemudian mempelajari cara face to face satu persatu siswanya gitu. Seperti itu mungkin Mbak Putri solusinya. Saya pun sebenarnya sudah pernah melaksanakan itu waktu saya mengajar di NTT di Kupang. Jadi memang pernah ada siswa yang, karena kalau itu nggak ini bukan masalah blended learning-nya ya. Jadi memang mau tidak mau ya sebagai guru ya kita harus berusaha memberikan yang maksimal kepada siswa saya. Jadi pada siswa. Jadi pada saat itu ada siswa yang memang tidak hadir beberapa kali dan mau ujian nasional saat itu. Ya akhirnya saya dengan beberapa rekan guru ke rumahnya gitu ya, karena posisi saya itu di daerah di namanya Pulau Semau, pulau terpencil lagi di Kabupaten Kupang. Jadi ternyata saat saya sampai ke rumahnya itu pakai motor itu 40 menit, pakai motor 40 menit, dan ternyata siswa tersebut jalan kaki ke sekolah tiap hari. Jadi terbayang tiap hari dia berangkat jam berapa gitu ya, sampai sekolah belajar gitu, pulangnya pun jam berapa gitu. Makanya ya itu dari situ memang pengalaman itu yang saya pahami bahwa siswa itu punya latar belakang masing-masing. Kita tidak bisa menjudge siswa seperti apa, kita yang harus coba memahami gitu kondisi siswa dan kita berusaha terbaik memberikan pelajaran yang terbaik bagi siswa. Seperti itu, Mbak Putri. Ya baik, terima kasih Pak Naufal Ya, atas sama-sama. jawabannya. Bapak Ibu, apa ada yang mau dipertanyakan lagi? Boleh open mikrofon atau raise hand. Alhamdulillah udah pada paham mungkin, Mbak. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin pertanyaan lagi Pak dari saya Pak. Silakan. Terkait tadi teknologi. Jadi kan teknologi itu adalah solusi dari improved experience, di mana teknologi ini itu harusnya menjadi hal yang mempermudah pembelajaran gitu ya Pak. Lalu bagaimana kalau ternyata penggunaan teknologi ini justru menggantikan peran guru gitu Pak. Jadi misalnya dalam suatu pembelajaran materi sudah diberikan semua gitu ya Pak. Tapi ya sudah dengan teknologi classroom, kemudian dan teknologi yang dipakai oleh guru tersebut, kemudian ya pada akhirnya peran guru itu jadi berkurang gitu loh Pak. Karena sudah digantikan teknologi. Menurut Bapak bagaimana cara untuk menggunakan teknologi tapi seorang guru juga tetap bisa ada di dalamnya gitu? Ya, sebenarnya nih hal yang tidak bisa kita pungkiri ya dengan perkembangan sekarang, digitalisasi sekarang gitu ya, dimana tadi ya mulai beralih digital kontennya lebih
lebih dominan daripada pembelajaran face to face. Kalau menurut saya guru tidak akan pernah tergantikan, gitu ya, karena pada dasarnya pasti, gitu ya, siswa butuh fasilitator setidaknya, butuh orang yang mengguide mereka, gitu, untuk menyusun pengetahuan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita, gitu ya, saat kita menyusun baik itu pembelajaran berbasis teknologi atau blended learning, itu penting sekali bagi kita untuk selalu memberikan feedback kepada siswa. Ya, jadi memberikan feedback kepada siswa, melakukan interaksi secara langsung, gitu ya, kepada siswa, baik itu secara virtual ataupun tatap muka. Karena itulah, gitu ya, disitulah kita bisa mulai membuat bond, gitu ya, membuat ikatan dengan siswa, gitu ya, sehingga siswa paham bahwa sehebat apapun teknologi tidak bisa menggantikan fungsi dari guru. Seperti itu, Mbak Putri. Ada satu istilah yang saya dapatkan dari suatu pelatihan dan itu ngena sekali. Guru memang tidak bisa tergantikan oleh teknologi, tapi guru yang tidak mau belajar teknologi tapi pasti akan tergantikan oleh guru yang mau belajar teknologi. Itu kena banget, gitu ya. Ya Pak, sangat membuka mindset saya Pak, dari pertanyaan sebelumnya sampai apa yang barusan Bapak bilang bahwa guru yang tidak mau belajar teknologi itu akan tergantikan oleh guru yang mau belajar teknologi, gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Betul. Baik, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Ibu Susari. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak, tingkat keberhasilannya itu seberapa besar? Kekurangan dan kelebihannya bisa di-sharing. Silakan Pak. Oke. Ini berdasarkan pengalaman saya, untuk kekurangan dulu mungkin ya, kekurangan. Karena kita menggunakan teknologi dan siswa itu belum terbiasa belajar menggunakan teknologi, maka distraksinya ini akan sangat besar. Saat di kelas, saat face to face, mereka harus mengakses digital content itu biasanya ada saja siswa yang nyeleneh, gitu ya, menyimpang tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan, entah itu buka ya Instagram, bahkan TikTok, gitu ya. Seperti itu ya. Mau tidak mau memang seperti itu, gitu keadaannya. Distraksinya banyak dan kita harus tegas sekali, gitu ya. Kita harus tegas ketika ada siswa yang seperti itu, gitu ya. Apa mungkin kalau saya biasanya saya ambil handphonenya dan mereka tidak bisa mengakses lagi. Jadi tugas kelompok mereka nggak selesai, gitu. Ya, tetap kita beri peringatan dulu, gitu, seperti itu. Itu kekurangannya, gitu ya. Kemudian juga kekurangannya ya tadi karena belum terbiasa itu, gitu. Jadi kayak misal penggunaan Microsoft bagi mereka itu hal yang belum bisa, gitu. Benar-benar Microsoft untuk hal yang secara akademis diperlukan, gitu. Itu mereka akan kesulitan dan kita harus membimbing, betul-betul mengguide mereka, gitu, agar tujuan yang diinginkan tercapai. Itu kekurangannya. Jadi memang kita sebagai guru harus kerja ekstra, gitu ya, menjadi fasilitator. Kemudian keberhasilannya, alhamdulillah pada semester lalu, gitu ya, tahun pelajaran lalu 2019-2020 itu di semester ganjil saya menerapkan hal ini, flip classroom itu untuk tadi ya, untuk saya contohkan untuk konsep kapasitor dan lain sebagainya. Keterlibatan mereka, jadi yang saya nilai tidak hanya ke akademik ya, saya cenderung menilai ke keterampilan dan sikap mereka. Jadi untuk keterlibatan engagement mereka meningkat. Jadi saya tidak lagi melihat siswa-siswa yang ketika saya menjelaskan materi, gitu ya, fisika apalagi, gitu ya, tidur, gitu ya, atau fokus dengan bacaannya atau apa, gitu. Jadi mereka ikut terlibat semua, mereka hands on, gitu ya, terlibat berdiskusi, entah memberikan pendapat, entah membuat desain dan sebagainya, gitu. Jadi mereka keterlibatan mereka meningkat, gitu ya. Kemudian juga mereka berkolaborasi, entah itu yang satu mengerjakan desain, yang satu mengerjakan posternya, yang satu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi muncul kolaborasi, gitu ya, yang biasanya itu tidak tampak, gitu kalau kita melakukan pembelajaran secara face to face konvensional. Untuk akademiknya, pengetahuannya saya sadari memang tidak signifikan, gitu ya, meningkatnya. Tapi saya lihat memang rata-rata, gitu ya, rata-rata kelasnya sudah mulai meningkat. Nah, dan saya pun tidak
ekspektasi terlalu besar terhadap itu, karena ya by proses deh, by proses, karena kita pahami bahwa ujian gitu ya di level apapun gitu, baik itu di provinsi kemudian di nasional, itu pasti cenderung untuk menguji akademik mereka gitu melalui pengetahuan konsep-konsep gitu, belum ke ranah keterampilan. Jadi ketika saya menerapkan cenderung ke keterampilan, ya otomatis saya juga tidak banyak berharap akan langsung melejitkan pengetahuan mereka. Cuma yang saya banggakan adalah ketika mereka menerapkan keterampilan yang mereka dapatkan di kelas saya ke pembelajaran lain. Itu yang saya membuat bangga dan membuat saya merasa pembelajaran saya berhasil gitu ya. Jadi saya melihat ketika saya memberi keterampilan mereka membuat poster digital, membuat video, hal tersebut mereka terapkan ke pembelajaran lain. Itu yang membuat saya merasa bahwa pembelajaran saya berhasil gitu. Itu mungkin Bu Sari pesan dari saya. Lebihnya seperti itu. Ya, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Apa mau ada yang ditanyain lagi? Sudah cukup, Pak. Apa dari Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin sesi tanya jawab akan saya cukupkan. Tadi saya merangkum sedikit ya. Jadi dalam blended learning ini tuh ada banyak sekali modelnya. Ada flex classroom, ada flipped classroom. Tentu aja model-model ini juga disesuaikan dengan karakter siswa. Misalnya flex classroom tadi itu lebih cocok untuk elementary dengan membawa digital learning ke kelas. Kalau flipped classroom itu lebih menguji pada kemandirian siswa. Jadi lebih cocok untuk secondary atau perguruan tinggi. Jadi dalam membangun blended learning ini juga kita perlu membangun strategi dengan menyesuaikan kemampuan siswa seperti itu ya Pak ya. Apabila teman-teman siswa tidak bisa mengakses teknologi, maka bisa dari rumah ke rumah untuk kemudian membawa buku dan diajari satu-satu. Karena seperti tadi Pak Naufal juga sedikit cerita bahwa ada salah satu murid yang tetap tidak bisa datang karena harus jalan kaki selama kurang lebih 20 menit gitu ya Pak ya? 40 menit. Kalau pakai motor 40 menit. Oh, iya itu kalau pakai motor ya Pak ya, apalagi jalan kaki. Jadi dari situ kita belajar bahwa blended learning itu adalah tentang guru yang tadinya menjadi educator berubah menjadi fasilitator. Seperti itu. Mungkin itu webinar pada pagi hari ini. Ada link di kolom chat Bapak Ibu untuk bisa dibantu cek. Kemudian bisa diisi linknya untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih kepada Pak Naufal yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Acara ini, webinar ini merupakan kerjasama Go English dengan Mata Garuda DIY dengan Sosio Edu Community, bekerja sama dengan komunitas literasi Himawari dan Rumah Mentari. Terima kasih juga karena terima kasih juga kepada Go English yang juga menyediakan webinar inspiratif pada pagi ini. Saya juga sebagai moderator belajar banyak sekali dari Pak Naufal dan dari pertanyaan ibu-ibu di sini. Mungkin Pak, sebelum saya tutup ada closing statement dari Pak Naufal. Silakan Pak. Ya. Closing statement dari saya, kita paham bahwa ini tidak mudah gitu ya, pandemi ini tidak mudah, gitu ya. Tiap orang terimbas, apalagi guru dan siswa. Maka yuk kita sama-sama tingkatkan diri, kapasitas untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi siswa dengan apapun kondisinya, apapun keadaannya.
Insya Allah ini akan jadi amal ibadah bagi kita semua. Itu saja Mbak Putri dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Noval atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, kita ada sesi foto dulu ya. Jadi boleh minta bantuannya untuk open kamera. Kita foto dulu bareng-bareng. Sebelum webinar ini ditutup, boleh minta bantuannya Bapak Ibu untuk open kamera. Terima kasih. Ya, masih ditunggu ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk cek di kolom chat karena di situ ada link untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Kita hitung mundur ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi mungkin? Sekali lagi dengan gaya yang beda kali ya, Bu, Bapak Ibu. Iya. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke. Sudah ya, Miss ya, Miss Susri. Terima kasih sudah membantu untuk men-screenshot. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga ke Pak Naufal yang sudah memaparkan materi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, terutama di masa pandemi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu pakai masker kemana-mana. Saya Putri Fatiriana, mohon maaf bila ada salah-salah kata, perbuatan, karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu kalau mulai live? Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Sama-sama Mister. Thank you, Abah.